Selamat datang di channel Sule Mahud, Sukma, Suka Matematika. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas kelanjutan daripada video sebelumnya, di mana bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, dan bentuk keempat sudah terlebih dahulu kita bahas di video pembelajaran persamaan eksponen 1. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk kelima. Perhatikan selanjutnya. Bentuk kelima, pada bentuk-bentuk persamaan eksponen A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, hanya jika logaritma A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat fx, di mana A, B harus lebih besar dari 0 dan AB juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan bentuk seperti ini? Tetap berada di channel ini. Perhatikan bentuk contoh kelima. Selesaikan persamaan eksponen 2 pangkat 4x sama dengan 10 pangkat x kurang 1. Maka kita selesaikan. Dua pangkat 4x sama dengan 10 pangkat x kurang 1 hanya jika logaritma 2 pangkat 4x sama dengan logaritma 10 pangkat x kurang 1. Syarat untuk menyelesaikan persamaan logaritma ini adalah bilangan pokok logaritma harus sama. Ketika sudah sama, kita dapat menyelesaikannya. 2 pangkat 4x sama dengan 10 pangkat x kurang 1. Langkah selanjutnya, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, 2 pangkat 4. Nah, suatu bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, maka hasilnya itu adalah pangkatnya dikalikan. Selanjutnya, 10 pangkat x kurang 1. Nah, ketika dia kurang, maka posisi sebenarnya itu adalah sebagai bilangan pembilangnya 10. Oke, ada kesulitan dalam proses tahapan ini? Nah, langkah selanjutnya kita membuat yang memiliki variabel yang sama berada dalam satu ruas. 2 pangkat 4 pangkat x dibagi 10 pangkat x sama dengan 1/10. Selanjutnya 2 pangkat 4 itu adalah 16 dibagi 10 pangkat x sama dengan 1/10.
16 dibagi 10 adalah 1,6. Pangkat X sama dengan, boleh kita buat desimal, boleh kita buat tetap 1/10. Nah, selanjutnya pada tahapan ini kita kembali mengingat bahwasanya logaritma adalah bentuk invers daripada bilangan berpangkat. Sehingga X sama dengan 1,6 logaritma 1/10. Dengan menggunakan sifat-sifat kembali, kita juga dapat merubah bentuk yang terakhir menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya, dengan menggunakan alat bantu kalkulator, kita dapat menyelesaikan persoalan ini. X sama dengan minus 4,899. Selanjutnya, bagaimana caranya bentuk ke-6? Perhatikan terus, jangan sampai ketinggalan. Untuk dapat menyelesaikan bentuk ke-6 dari persamaan eksponen yang bentuknya seperti ini, fx pangkat gx sama dengan 1, maka penyelesaiannya harus memenuhi ketiga tahapan penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh untuk bentuk ke-6 dari persamaan eksponensial. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 7 pangkat X kurang 5 sama dengan 1. Nah, kita selesaikan ya penyelesaian. X kurang 7 pangkat X kurang 5 sama dengan 1. Agar tidak terjadi kesilapan, ada baiknya kita menentukan mana fx, mana gx. Fx itu sama dengan X kurang 7. Sedangkan Gx adalah bilangan pangkat. Gx itu sama dengan X kurang 5. Selanjutnya, untuk dapat menyelesaikan X kurang 7 pangkat X kurang 5 sama dengan 1, memiliki 3 rangkaian kasus. Sehingga kita selesaikan satu persatu. Untuk syarat pertama itu adalah fx sama dengan 1. Ya sudah. Apa tadi fx-nya? X kurang 7. X kurang 7 sama dengan 1. Maka X sama dengan, pindah ke ruas kanan,
1 tambah 7 jadi 8. Sudah? Maka ini adalah salah satu himpunan penyelesaian. Selanjutnya, untuk syarat kedua, fx sama dengan min 1. Ketika kita dapatkan nilai x pada fx yang sama dengan min 1, maka kita harus mensubstitusikan ke gx yang katanya hasilnya harus genap. Nah, perhatikan. Fx-nya itu adalah x kurang 7 sama dengan min 1. Maka x sama dengan min 1 tambah 7, 6. Setelah kita dapat ini, kita substitusikan terhadap gx. G6. Nah, setiap jumpa x di G, ini dianya, gantikan dengan 6. Jumpa x, gantikan 6. Kurang 5. Maka ini sama dengan 1. Yang kita peroleh ini adalah ganjil. Sedangkan yang diminta adalah genap. Sehingga x sama dengan 6 itu tidak memenuhi. Nah, untuk kasus ketiga, gx sama dengan 0. Dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gx adalah x kurang 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 5. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cek. Kita gantikan nilai x sama dengan 5 ke fungsi fx. F5 sama dengan 5 kurang 7 sama dengan min 2. Apakah min 2 sama dengan 0? Tidak. Berarti x sama dengan 5 adalah himpunan penyelesaian. Jadi apa? Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x 5. Kita susun langsung dari kecil ke besar. Ini dianya. Dan 8. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan bentuk ketujuh? Tetap berada di channel ini. Perhatikan bentuk persamaan eksponen yang ketujuh. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx harus memenuhi 3 tahapan penyelesaian. Nah, tahapan pertama, fx harus sama dengan gx. Tahapan kedua, fx sama dengan min gx. Tetapi ingat, setelah kita dapatkan nilai x dari persamaan yang kedua ini, kita substitusikan ke nilai hx, hasilnya itu harus bilangan genap.
Selanjutnya yang ketiga, Hx sama dengan 0. Ketika kita dapat nilai X dari Hx dan kita substitusikan terhadap Fx, selanjutnya kita substitusikan terhadap Gx, hasil keduanya tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan contoh agar lebih memahami bentuk yang ketujuh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 2X kurang 1 dipangkatkan oleh X kuadrat kurang 1 sama dengan 2 kurang X kuadrat pangkat X kurang 2. Kurang 1, maaf. Nah, agar tidak terjadi kesilapan, kembali kita menentukan mana Fx, mana Hx, mana Gx. Fx pada bentuk ketujuh adalah bilangan pokoknya, ruas kiri. Sehingga penyelesaian Fx itu adalah X kuadrat kurang 2X kurang 1. Selanjutnya Hx. Hx itu adalah bilangan pangkat. Dalam hal ini X kuadrat kurang 1. Selanjutnya Gx itu adalah bilangan pokok dari ruas kanan. 2 kurang X kuadrat. Nah, pada bentuk ketujuh ada 3 tahapan. Tahapan pertama, Fx sama dengan Gx. Oke, kita selesaikan. Fx-nya itu adalah X kuadrat kurang 2X kurang 1. Sedangkan Gx-nya itu adalah 2 kurang X kuadrat. Nah, ruas kanan seluruhnya kita gabungkan ke dalam ruas kiri. X kuadrat kurang 2X kurang 1 kurang 2 tambah X. Jadi tambah X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya X tambah X 2X kuadrat min 2X tambah X min X min 1 kurang 2 min 3 sama dengan 0. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 3. Nah, untuk lebih memantapkan, kamu boleh kembali membuka materi pembelajaran di video tentang persamaan kuadrat. Jika dikalikan, hasilnya adalah A kali C. Dan jika dijumlahkan, hasilnya adalah B. Nah, selanjutnya kita cari faktornya. 1 kali 6, 2 kali 3, 6 kali 1 sama dengan 1 kali 6. Nah, ini faktor-faktornya. Yang menyebabkan mungkin min 1 adalah
di 2 kali 3. Selanjutnya kita susun di mana letak negatifnya. Oke. Selanjutnya bagaimana? 1 per 2 kali 2x tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Kita kalikan x tambah 1 kali 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka x tambah 1 sama dengan 0 atau 2x kurang 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 1. 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Ya. Nah, untuk syarat 1 tidak memiliki syarat kembali, sehingga yang kita peroleh adalah sebahagian daripada himpunan penyelesaian. Untuk syarat kedua, fx sama dengan min gx. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan nilai x-nya, kita harus cek terlebih dahulu terhadap hx. Apakah dia menghasilkan bilangan genap. Kita selesaikan. Fx-nya itu tadi adalah x kuadrat kurang 2x kurang 1. Sedangkan gx min 2 kurang x kurang x kuadrat. Maka x kuadrat kurang 2x kurang 1 pindah seluruhnya ke ruas kiri menjadi positif 2 negatif x kuadrat sama dengan 0. Tanda tidak berubah, hanya yang di depannya saja yang berubah. Selanjutnya kita selesaikan. X kuadrat kurang x. Habis. Kurang 2x kurang x. Kurang 3x. Kurang 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 0. Maka min 3x sama dengan min 1. X sama dengan 1 per 3. Min 1 dibagi min 3 adalah positif 1 per 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x dari fx sama dengan min gx, maka ini nilai yang kita peroleh kita substitusikan ke dalam hx. Nah, oke, kita substitusikan ke dalam hx. H 1 per 3 sama dengan x kuadrat kurang 1. Tadi itu persamaannya. Oke, kita belum bisa merubahnya ini. H 1 per 3 1 per 3 pangkat 2 kurang 1. Maka ini adalah 1 per 9 kurang 1. Ini sama dengan 1 kurang 9 kurang 8 per 9. Min 8 per 9 bukan bilangan genap. Sehingga X yang kita peroleh 1 per 3 itu tidak memenuhi. Seperti itu dianya. Selanjutnya syarat ketiga. Untuk syarat ketiga,
Hx sama dengan 0. Tetapi ingat, Fx, Gx tidak boleh sama dengan 0. Ya, Hx-nya itu adalah X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 1. Maka X sama dengan positif 1 atau X sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita cek ke dalam persamaan ini. Fx tadi adalah X kuadrat kurang 2X kurang 1. Maka F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 1. Nah, sama dengan min 2. Berarti ini memenuhi, tapi kita belum bisa membuat hal seperti itu. Harus kita cek dulu juga Gx-nya. Untuk Fx, nah, di mana Fx-nya itu adalah min 1, F min 1 kuadrat kurang 2 kali min 1 kurang 1. Maka ini sama dengan 1 tambah 2 kurang 1. Nah, ini positif 2. Nah, untuk Fx memenuhi, tetapi kita belum juga dapat menentukan ini adalah himpunan penyelesaiannya. Kita harus cek terlebih dahulu terhadap Gx. Untuk G1, 2 kurang 1 kurang 1 kuadrat. Maka ini sama dengan 2 kurang 2. Sama dengan 0. Nah, karena syarat pertama itu dianya tidak boleh sama dengan 0, maka X sama dengan 1 itu tidak memenuhi. Itu dianya. Selanjutnya kita cek lagi untuk G yang bernilai min 1X-nya. 2 kurang min 1 kurang min 1 kuadrat. Maka ini sama dengan 2 tambah 1 kurang 1 sama dengan 2. Nah, sehingga apa? X sama dengan min 1 adalah bagian dari himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1, selanjutnya min 3/2, selanjutnya yang ini tidak memenuhi, ini tidak memenuhi, min 1 kembali. Berarti tidak perlu kita 2 kali menulis. Oke. Demikianlah materi pembelajaran kita. Untuk video pembelajaran berikutnya, kita akan membahas bentuk persamaan eksponen 8 dan 9. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.